Aku tidak menyangka. Malam itu, harga diriku akan dipermainkan. Seperti barang murah di atas panggung. Aula hotel itu penuh cahaya. Lampu kristal berkilau. Tawa orang-orang terdengar ringan. Tapi aku duduk di sudut ruangan. Menunduk. Karena aku tahu. Aku tidak pernah benar-benar diinginkan. Di dunia suamiku. Saat itu, aku masih menyebutnya suami. Ardian. Ia berdiri dengan jas mahal. Dikelilingi pujian. Dan ego yang mabuk oleh perhatian. Lalu dengan suara keras. Di depan ratusan orang. Ia berkata sambil tertawa. Siapa yang mau tukar istri? Ruangan mendadak sunyi. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Dan di sanalah aku sadar. Malam itu bukan tentang pesta. Tapi tentang kehancuranku. Sebagai seorang istri, aku menahan air mata. Bukan karena aku lemah. Tapi karena aku belum tahu. Bahwa malam itu, Tuhan sedang bersiap. Mengembalikan harga diriku. Dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Sebelum aku melanjutkan cerita ini, kamu mendengarkan kisah ini dari daerah mana? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau cerita ini nanti membuatmu terdiam, membuatmu belajar, atau sekadar menguatkan hatimu, jangan lupa subscribe channel Ambil Baiknya. Sekarang, mari kita mulai kisahku ini. Aku tahu aku tidak seharusnya berada di sini. Bukan karena aku tidak pantas menemani suamiku. Tapi karena ruangan ini terasa seperti dunia yang menolakku sejak aku melangkah masuk. Lampu gantung kristal menggantung tinggi di langit-langit aula hotel bintang 5 itu. Memantulkan cahaya keemasan ke lantai marmer yang licin dan dingin. Gaun-gaun berkilau berkelebat di sekelilingku. Tawa-tawa renyah bersahutan. Denting gelas kaca terdengar seperti irama kemenangan orang-orang yang merasa hidupnya sudah selesai dan berakhir bahagia. Aku duduk di sudut ruangan. Gamis polos berwarna lembut yang kupakai terasa semakin sederhana di antara kilau sutra dan payet. Hijabku rapi, menutup dada. Tanganku saling menggenggam di pangkuan, menahan perasaan asing yang sejak tadi menempel di dada. Perasaan menjadi tamu di hidup suamiku sendiri. Tatapan-tatapan itu. Aku merasakannya. Ada yang terang-terangan menilai. Ada yang pura-pura tak melihat. Dan ada yang melirikku lalu berbisik pelan sambil tersenyum miring. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku di sini bukan untuk mereka. Aku di sini untuk Ardian. Suamiku malam itu terlihat berbeda. Jas barunya pas di badan. Rambutnya tersisir rapi. Senyumnya mengembang lebih lebar dari biasanya. Ia berdiri di tengah kerumunan. Dikelilingi rekan-rekan kerja yang tertawa mendengar setiap kata yang keluar dari mulutnya. Di sampingnya berdiri seorang wanita. Namanya Farah. Aku tahu, meski kami tak pernah benar-benar berkenalan. Gaunnya ketat, riasannya tebal, dan tubuhnya terlalu dekat dengan Ardian untuk ukuran rekan kerja biasa. Aku melihat Farah menepuk lengan Ardian, tertawa kecil sambil membungkuk ke arahnya. Sesekali ia melirik ke arahku, sekilas saja, lalu tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah sampai ke mata. Aku menunduk. Malam ini seharusnya menjadi malam perayaan. Kata Ardian, pencapaian timnya besar. Ia memintaku datang. Aku datang, meski ada firasat yang sejak sore mengganjal hati. Ketika pembawa acara mempersilakan siapapun naik ke panggung untuk memberi kesan, Ardian langsung mengangkat tangan. Terlalu cepat. Aku merasakan jantungku berdegup lebih kencang saat ia berjalan ke arah panggung. Farah menepuk punggungnya, seperti memberi dorongan terakhir. Ardian mengambil mikrofon, tersenyum lebar, dan mulai bicara. Awalnya biasa saja. Ia memuji timnya, memuji kerja keras, memuji dirinya sendiri. Tepuk tangan terdengar sopan. Namun Ardian belum selesai. Matanya menyapu ruangan, dan berhenti padaku. Aku membeku. Ada detik kecil sebelum dunia runtuh. Ketika aku masih berharap ia akan berkata sesuatu yang manis. Atau setidaknya, netral. Tapi Ardian tertawa. Jujur saja, katanya lantang. Punya istri di rumah itu kadang membosankan. Tawa kecil terdengar di beberapa sudut. Dadaku sesak.
Ia melanjutkan. Suaranya dibuat seolah bercanda. Mengeluh aku terlalu kaku. Tidak asyik diajak pesta. Hanya tahu dapur dan rumah. Katanya hidupnya berat karena harus menghidupi istri yang tidak menghasilkan apa-apa. Setiap kalimatnya seperti ditamparkan ke wajahku. Aku ingin berdiri. Aku ingin pergi. Tapi kakiku terasa tertanam di lantai marmer itu. Lalu, kalimat itu keluar dari mulutnya. Ardian merentangkan tangannya, tertawa keras, dan berteriak. Siapa mau tukar istri? Ruangan yang tadinya riuh, mendadak sunyi. Tidak ada tawa. Tidak ada tepuk tangan. Aku menunduk dalam-dalam, menahan air mata yang sudah panas di pelupuk mata. Rasanya seperti seluruh tubuhku mengecil, seolah aku bukan manusia, hanya barang yang baru saja ditawarkan ke pasar. Beberapa detik berlalu. Sunyi itu semakin berat. Lalu, trek, suara kursi digeser keras dari meja VIP. Aku mengangkat kepala perlahan. Seseorang berdiri, dan dari cara seluruh ruangan menahan napas, aku tahu, ini bukan orang biasa. Aku masih menunduk ketika suara kursi itu digeser. Bukan suara kecil. Bukan suara biasa. Suara itu seperti disengaja, keras, tegas, dan memotong keheningan yang menyesakkan. Seluruh ruangan pesta yang tadi riuh mendadak membeku. Bahkan musik latar yang lembut seolah kehilangan keberanian untuk terus berbunyi. Aku mengangkat wajah perlahan. Dari meja VIP di barisan paling depan, seorang pria berdiri. Aku tidak perlu bertanya siapa dia. Semua orang di ruangan ini mengenalnya. CEO Nusantara Group. Pria yang namanya lebih sering disebut dengan nada takut daripada kagum. Tubuhnya tinggi, bahunya tegap, kemeja hitamnya digulung sampai siku, tanpa jas, tanpa dasi. Namun justru itulah yang membuat auranya semakin menekan. Wajahnya datar, tidak marah, tidak tersenyum. Tapi sorot matanya membuat dadaku terasa makin sempit. Ia berjalan ke arah panggung. Langkahnya tidak tergesa. Tapi setiap tapaknya di lantai marmer terdengar jelas. Seolah-olah seluruh ruangan sedang dipaksa mendengarkan kehadirannya. Ardian masih berdiri di atas panggung, mikrofon di tangan. Senyum lebarnya mulai mengeras. Aku bisa melihat urat di lehernya menegang. Pras naik ke panggung. Dengan satu gerakan tenang, ia mengambil mikrofon dari tangan Ardian. Tidak direbut, tidak disentak. Tapi Ardian langsung melepaskannya. Seperti anak kecil yang tahu dirinya sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Kamu, suara Pras rendah, berat, dan bergema di seluruh ruangan. Barusan menawarkan istrimu. Aku menelan ludah. Semua mata beralih ke Ardian. Ardian tertawa kecil. Tertawa gugup. Iya, Pak, cuma bercanda. Biar suasana cair. Pras menatapnya beberapa detik. Terlalu lama untuk sekadar bercanda. Jadi, lanjut Pras, kamu sungguh-sungguh. Aku ingin berteriak. Ingin bilang tidak. Ingin bilang aku bukan barang. Tapi suaraku terkunci di tenggorokan. Ardian mengangguk. Masih dengan senyum bodohnya. Iya, Pak. Kalau ada yang mau, silakan. Hehe. Kalimat berikutnya menghantam semua orang seperti palu. Saya mau. Satu kalimat. Tidak keras. Tidak emosional. Namun efeknya membuat udara terasa lenyap. Aku mendengar seseorang terisak tertahan. Aku mendengar gelas jatuh entah dari tangan siapa. Ardian membeku. Wajahnya pucat seperti kertas. Senyumnya runtuh begitu saja. Seolah baru sadar bahwa ini bukan lelucon yang bisa ia tarik kembali. Pras menuruni panggung. Langkahnya mengarah padaku. Aku refleks berdiri. Lututku gemetar. Aku tidak tahu harus menatapnya atau menunduk. Saat ia berhenti tepat di depanku, tubuhku kaku seperti patung. Namamu Lisa. Katanya. Bukan bertanya. Pernyataan. Aku mengangguk pelan. Nada suaranya berubah. Tidak lagi dingin. Masih tegas. Tapi manusiawi. Besok pagi, katanya, cukup keras agar Ardian mendengar. Jam 8 tepat. Saya akan menjemputmu.
Jantungku berdegup liar. Bersiaplah. Ia lalu menoleh sedikit ke arah Ardian yang masih berdiri terpaku di atas panggung. Transaksi ini, lanjut Pras, terjadi di depan ratusan saksi. Kamu yang menawarkannya. Saya hanya menerima. Ardian membuka mulut. Menutupnya lagi. Tidak ada kata yang keluar. Pras memberi isyarat kecil. Seorang wanita berpakaian rapi, mungkin asistennya, datang menghampiriku. Silakan ikut saya, Bu, katanya lembut. Aku berjalan keluar ruangan. Langkah kakiku ringan, sekaligus hancur. Di belakangku, aku tahu Ardian masih berdiri di sana. Di atas panggung. Di bawah lampu kristal. Dengan kenyataan yang baru saja menghancurkan egonya. Aku tidak menoleh. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tidak perlu lagi. Di atas panggung, Ardian akhirnya bergerak. Ia menatap ke arah pintu tempat aku menghilang. Wajahnya pucat. Napasnya memburu. Baru saat itu ia sadar. Kalimat yang ia ucapkan sebagai candaan telah berubah menjadi kesepakatan yang tidak bisa ia batalkan. Pagi itu datang terlalu cepat. Seolah malam memalukan kemarin belum benar-benar selesai menghantamku. Matahari sudah berani muncul lagi di sela genting rumah kontrakan kami. Aku terbangun tanpa alarm. Bukan karena segar, tapi karena tubuhku menolak tidur lebih lama di rumah yang sejak tadi malam terasa asing. Aku duduk di tepi ranjang tipis. Dinding kamar masih sama. Ket kusam, sudut lembab, dan kipas angin tua yang berdecit pelan. Tempat ini dulu kusebut rumah. Tapi pagi ini, ia terasa seperti ruang tunggu sebelum perpisahan. Dari luar kamar, terdengar suara Ardian menggerutu. Langkah kakinya berat, diseret. Aku tahu ekspresi itu tanpa harus melihat. Kepala pusing, tenggorokan kering, dan ego yang masih yakin semesta akan memaafkannya. Biasanya, di jam segini, aku sudah di dapur. Air mendidih. Aroma kopi hitam menguar. Nasi goreng sederhana menunggu di meja. Tapi pagi ini tidak. Aku sudah mandi sejak subuh. Gamis gelapku gantung rapi di tubuhku. Hijabku tata menutup dada. Bukan untuk terlihat cantik, melainkan untuk menguatkan diri. Aku sedang duduk di kursi ruang tamu ketika Ardian keluar kamar. Ia berhenti, menatap sekeliling, lalu mengernyit. Mana kopi? Tanyanya dengan suara serak, tanpa menatap wajahku. Aku diam. Ia membuka dapur. Laci, lemari, kosong. Ia mendengus kesal, lalu akhirnya menoleh ke arahku. Barulah ia sadar. Aku sudah rapi. Bukan rapi untuk acara keluarga. Bukan rapi untuk kondangan. Tapi rapi. Seperti seseorang yang akan pergi jauh. Kamu mau kemana? Katanya. Nada mengejek. Jangan bilang kamu percaya omongan Pras semalam. Itu cuma ngerjain. Kamu halu. Aku mengangkat wajahku perlahan. Menatapnya. Tanpa marah. Tanpa air mata. Aku tidak membawa barang-barangmu, kataku pelan. Ia tertawa kecil, meremehkan. Ya iyalah. Mau kemana juga baju-bajumu? Semua aku yang beli. Aku menggeleng pelan. Aku tidak membawa apapun yang dibeli dengan uangmu, lanjutku. Tidak perhiasan. Tidak kosmetik. Tidak barang elektronik. Ia mulai kesal. Terus kamu bawa apa? Aku menarik napas. Ijazahku, jawabku, dan harga diriku. Ruangan hening. Belum sempat ia membalas. Suara yang berbeda memotong pagi kami. Bukan suara motor tetangga. Bukan klakson angkot. Sebuah mobil berhenti tepat di depan rumah. Tinggi. Lalu terdengar pintu pagar dibuka. Langkah kaki teratur. Aku melihat wajah Ardian berubah. Awalnya bingung. Lalu tidak percaya. Aku berdiri. Dari jendela. Aku melihatnya. Sebuah sedan hitam mengilap. Panjangnya kontras dengan gang sempit kami. Seperti dunia lain yang tersesat di tempat ini. Seorang sopir berseragam rapi turun. Sarung tangan putih. Postur tegap. Beberapa tetangga mulai keluar rumah.
Bisik-bisik terdengar. Mobil siapa itu? Jemput siapa? Kok kayak pejabat? Ardian menatapku. Keringat mulai muncul di pelipisnya. Ini siapa, Lisa? Nada suaranya turun. Tidak lagi angkuh. Aku berjalan ke meja ruang tamu. Mengambil sebuah map coklat tebal yang sejak tadi sudah kusiapkan. Perlahan, kutaruh di depan Ardian. Tanganku tidak gemetar. Buka setelah aku pergi, kataku. Ia menatap map itu. Lalu menatapku. Apa isinya? Tanyanya cepat. Aku tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia. Bukan senyum dendam. Sisa kejujuran yang belum pernah kamu lihat. Bel dari luar berbunyi. Sopir itu berdiri di depan pintu. Bu Lisa, katanya sopan. Mobil sudah siap. Aku melangkah menuju pintu. Di belakangku, Ardian masih berdiri kaku. Di antara map coklat dan kenyataan yang baru mulai mengetuk hidupnya. Dan saat kakiku melewati ambang pintu rumah itu, aku tahu, tidak semua perpisahan diawali tangis. Beberapa dimulai dengan keheningan yang jauh lebih menyakitkan. Aku tidak melihat Ardian membuka map itu. Aku sudah terlalu jauh saat itu, secara fisik dan batin. Tapi aku bisa membayangkan ekspresinya dengan sangat jelas. Karena map coklat itu bukan sekadar kumpulan kertas. Ia adalah seluruh kebohongan yang selama ini kusembunyikan agar pernikahan kami terlihat normal di mata orang lain. Map itu berisi kebenaran yang tidak pernah ia minta. Dan tidak pernah ia hargai. Di dalamnya ada lembar demi lembar tagihan kartu kredit. Nama Ardian tercetak jelas di setiap sudutnya. Nominalnya rapi, angkanya kejam, jam tangan, makan malam mahal, sewa mobil, cicilan gaya hidup yang selalu ia sebut standar pria sukses. Dan di balik setiap tagihan itu, ada bukti transfer. Dari rekeningku, aku membayangkan tangannya mulai gemetar saat melihat bukti-bukti itu. Transfer yang kulakukan diam-diam, tanpa nota, tanpa pujian. Tanpa ucapan terima kasih. Karena setiap kali aku mencoba bicara soal uang, jawabannya selalu sama. Kamu itu cuma ngatur uang. Jangan sok pinter. Ia tidak tahu bahwa gajinya tidak pernah cukup. Ia tidak tahu bahwa setiap bulan aku menutup lubang-lubang yang ia gali sendiri. Ia tidak tahu bahwa uang warisan orang tuaku, yang seharusnya kugunakan untuk usaha kecil atau tabungan ibadah, habis untuk menjaga egonya tetap berdiri. Aku tidak pernah menceritakan itu. Karena mencintai Ardian dulu berarti menelan lelah sendirian. Di lembar terakhir, ada satu catatan tanganku. Tulisan kecil. Tidak dramatis. Mulai bulan depan, bayar sendiri. Tidak ada kata, maaf. Tidak ada kata, tolong. Karena selama ini aku sudah terlalu sering meminta untuk dihargai. Dan selalu gagal. Aku tahu, setelah membaca itu, Ardian mungkin akan marah. Atau menyangkal. Atau menuduhku berlebihan. Itu tidak masalah. Yang penting, untuk pertama kalinya, aku tidak lagi berbohong demi membuatnya terlihat lebih besar dari dirinya sendiri. Pagi itu, saat aku dijemput dan meninggalkan rumah kontrakan itu, aku tidak menoleh ke belakang karena takut ragu. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, Ardian akan tetap berangkat kerja hari itu. Dengan jas yang sama. Dengan laptop yang sama. Dengan keyakinan palsu bahwa ia masih orang penting. Ia tidak tahu bahwa hari itu adalah hari terakhir kebohongannya bekerja. Di kantor, suasana pasti sudah berubah. Bisik-bisik. Tatapan. Senyum yang terlalu cepat dipalingkan. Ardian akan duduk di mejanya dengan dada sedikit sesak. Tapi tetap memaksa diri merasa baik-baik saja. Ia akan menyalakan laptopnya seperti biasa, mesin yang selama ini ia anggap hanya alat presentasi. Padahal bagiku, laptop itu selalu seperti dapur kedua. Tempat aku begadang. Tempat aku mengubah angka mentah menjadi cerita yang bisa ia banggakan. Aku yang menyusun grafik. Aku yang merapikan analisis. Aku yang menyimpan semuanya dengan rapi dan menguncinya. Bukan karena curiga,
Tapi karena data perusahaan adalah tanggung jawab. Dan tanggung jawab selalu kuperlakukan serius. Bahkan ketika suamiku tidak. Aku tahu momen itu akan datang. Momen ketika Ardian menekan folder presentasi di depan para direksi. Momen ketika layar menyala. Dan sebuah kota kecil muncul di tengah layar. Sederhana. Dingin. Tidak emosional. Enter password. Kota itu tidak berteriak. Tidak menghakimi. Tapi ia akan berdiri di sana. Diam. Sementara semua mata menunggu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ardian akan menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Selama ini, yang mengunci pintu keberhasilannya, bukan dunia, melainkan istrinya sendiri, yang tidak pernah ia kenali. Aku tidak berada di ruangan itu, tapi aku tahu persis apa yang sedang terjadi di dalamnya. Karena selama bertahun-tahun, ruangan itulah yang diam-diam aku bangun. Dari meja makan rumah kontrakan kami. Pagi itu, aku duduk di ruang tunggu lantai bawah gedung Nusantara Group. Bukan sebagai tamu penting. Bukan sebagai karyawan. Aku duduk sebagai seorang wanita. Yang untuk pertama kalinya dalam hidup, tidak ikut menanggung kesombongan suaminya. Tanganku menggenggam ponsel. Getarannya halus. Satu pesan masuk. Pras, rapat sudah dimulai. Aku menarik napas panjang. Entah kenapa, dadaku terasa ringan. Dan sekaligus nyeri. Aku membayangkan Ardian berdiri di depan podium. Jasnya rapi. Dagu terangkat. Nada suara percaya diri. Nada yang selama ini dibangun. Dari kerja keras yang bukan miliknya. Di lantai atas sana, ruang rapat berdinding kaca. Dipenuhi orang-orang berpengaruh. Direksi. Komisaris, dan Pras duduk di ujung meja. Aku bisa membayangkan momen itu dengan jelas. Ardian menyalakan laptop, menancapkan kabel proyektor. Layar besar menyala. Lalu, kotak kecil itu muncul. Enter password. Aku tersenyum kecil. Bukan karena senang, tapi karena tahu. Itulah batas yang tidak pernah ia sadari. Selama 3 tahun terakhir. Aku yang begadang sampai dini hari. Aku yang menyusun grafik. Aku yang merapikan data mentah. Yang ia lemparkan ke meja makan. Sambil berkata, besok pagi harus jadi ya. Aku yang memastikan semua angka masuk akal. Semua kalimat terdengar cerdas. Semua laporan terlihat rapi dan meyakinkan. Dan hari ini, semua itu tidak ada. Getaran kedua di ponselku. Pras. Dia mencoba berbagai sandi. Aku memejamkan mata. Tanggal lahirnya. Tanggal jadiannya dengan wanita lain. Kombinasi angka acak. Tak satu pun benar. Karena password itu bukan tanggal penting baginya. Password itu adalah kalimat yang dulu kutulis diam-diam. Harga diri tidak bisa dibuka oleh orang yang tidak menghargai. Aku membuka mata tepat saat pesan berikutnya masuk. Pras. Dia bilang laptopnya kena virus. Aku hampir tertawa. Ardian selalu begitu. Jika tak bisa mengakui ketidaktahuan, ia akan menyalahkan keadaan. Tapi rapat direksi. Bukan ruang tamu rumah kontrakan kami. Di sana, alasan kosong. Terdengar lebih memalukan daripada diam. Aku tahu apa yang terjadi selanjutnya. Pertanyaan datang. Tentang marin keuntungan. Tentang pertumbuhan sektor logistik. Tentang angka yang seharusnya ia hafal. Jika benar-benar memimpin proyek itu. Dan Ardian. Kosong. Aku membayangkan keringat dingin di pelipisnya. Jari-jarinya yang gemetar. Matanya yang mencari-cari jawaban. Yang selama ini selalu aku sediakan. Ponselku bergetar lagi. Pras. Dia tidak bisa menjawab satu pun. Aku menunduk. Bukan karena sedih. Tapi karena akhirnya. Kebenaran berdiri tanpa aku harus berteriak. Beberapa menit kemudian. Pesan terakhir masuk. Pras. Saya jelaskan pada mereka. Aku tahu apa maksudnya. Bahwa laporan-laporan itu bukan ditulis oleh Ardian. Bahwa gaya bahasanya terlalu rapi. Untuk seseorang yang ceroboh.
bahwa selama ini, yang bekerja bukan pria di podium, melainkan wanita yang ia rendahkan. Di depan ratusan orang, aku menutup mata saat membayangkan kalimat Pras mengunci ruangan itu dalam keheningan, bahwa Ardian hanyalah wajah, bukan otak, dan ketika ia diminta keluar dari ruang rapat, bukan dengan teriakan, melainkan dengan kalimat dingin penuh wibawa. Aku tahu satu bab hidupnya telah runtuh sepenuhnya. Beberapa jam kemudian, aku berdiri dari kursiku. Aku tidak menoleh ke lantai atas. Tidak perlu, karena sore itu, sebuah surat keputusan akan turun ke meja Ardian. Bukan surat pemecatan. Bukan. Sesuatu yang jauh lebih menyakitkan bagi pria yang hidup dari gengsi. Dan saat ia membacanya nanti, ia akan sadar. Jatuh bukan selalu berarti diusir keluar. Kadang, jatuh berarti dipaksa hidup di posisi paling rendah yang pernah ia hina. Aku tahu kabar itu bahkan sebelum Ardian sempat menceritakannya. Di gedung Nusantara Group, berita tidak pernah berjalan, ia berlari. Dan pagi itu, bisik-bisik tentang kejatuhan Ardian menyusup ke setiap lorong, setiap lift, setiap meja kopi. Ia tidak dipecat. Pras terlalu cerdas untuk menjatuhkan seseorang dengan cara kasar. Ardian diturunkan, dipindahkan, dikembalikan ke tempat yang paling sesuai dengan kontribusinya. Gudang arsip bawah tanah. Sebuah ruang tanpa jendela, berdebu, penuh kardus lama dan map-map mati yang hanya dibuka setahun sekali. Fasilitas dicabut, jabatan lenyap, gaji dipotong, dan yang paling menyakitkan, harga dirinya disobek perlahan. Setiap hari, aku tidak melihatnya secara langsung, tapi aku bisa membayangkannya dengan jelas. Bagaimana Ardian berjalan menunduk melewati meja-meja karyawan yang dulu menunduk padanya. Bagaimana senyum-senyum palsu berubah jadi pandangan dingin. Bagaimana perempuan yang dulu menempel manja kini pura-pura sibuk saat ia lewat. Termasuk perempuan itu, yang dulu tertawa paling keras saat Ardian berdiri di panggung dan menjual lelucon tentang istrinya. Sekarang, ia menjaga jarak, seolah Ardian penyakit menular. Aku tidak merasa puas, juga tidak merasa iba. Yang kurasakan hanya satu, kosong. Sore itu, Pras mengirim pesan singkat. Malam ini ada gala dinner investor. Jika kamu berkenan, aku ingin kamu hadir. Aku menatap layar ponsel cukup lama sebelum menjawab. Bukan karena ragu, tapi karena aku tahu, malam ini akan menjadi garis batas antara hidupku yang lama dan hidup yang baru. Hotel itu jauh lebih megah dari pesta kantor sebelumnya. Lampu-lampu gantung lebih besar, gaun-gaun lebih mahal, bahasa asing terdengar di setiap sudut, dan di antara semua kemewahan itu, aku melangkah masuk. Bukan sebagai bayangan siapapun. Aku mengenakan busana tertutup berwarna biru gelap. Tidak berkilau berlebihan. Tidak memamerkan apapun. Tapi aku berjalan tegak. Di sisi lain ruangan, aku melihat Ardian. Ia berdiri canggung, mengenakan jas yang sama. Jas terakhir yang masih tersisa dari hidup lamanya. Tangannya kaku memegang gelas. Matanya berkeliling, mencari seseorang. Bukan aku. Ia mencari Pras. Ia masih yakin bisa memperbaiki semuanya. Masih yakin ini hanya salah paham. Masih yakin pesonanya cukup untuk melobi siapapun. Aku hampir tersenyum. Lalu pintu utama terbuka. Pras masuk. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, ia tidak berjalan sendirian. Ia berjalan di sampingku. Aku merasakan perubahan suasana itu seperti gelombang. Percakapan mereda. Pandangan beralih. Bukan ke Pras. Ke aku. Aku bisa merasakan mata Ardian menancap ke tubuhku dari kejauhan. Tatapan terkejut. Bingung. Tidak percaya. Seolah aku bukan Lisa yang ia kenal. Bukan perempuan yang ia suruh diam. Bukan istri yang ia ejek membosankan. Kami belum sempat menyapa siapapun. Ketika suara tinggi terdengar di sisi ruangan. Bahasa Arab. Cepat. Nada tidak sabar.
Seorang pria timur tengah berdiri dengan wajah tegang. Tangannya bergerak-gerak kesal. Beberapa staf tampak panik. Aku mendengar satu kalimat yang membuatku langsung mengerti. Penerjemah belum datang. Dan sang investor merasa diremehkan. Pras menarik napas pelan. Ia tetap tenang. Tapi aku bisa melihat ketegangan di bahunya. Situasi itu rapuh. Satu kesalahan kecil bisa berubah jadi kegagalan besar. Aku melangkah setengah langkah ke depan. Bukan karena nekat. Tapi karena aku tahu. Aku bisa. Aku menoleh ke Pras. Bolehkah aku? Ia menatapku. Lalu mengangguk. Dan sebelum siapapun sempat mencegah, aku melangkah ke arah pria itu. Aku membuka mulut dan berbicara dalam bahasa yang selama ini tidak pernah diizinkan Ardianku dengar keluar dari bibirku. Bahasa Arab. Pria itu berhenti berbicara. Matanya melebar. Lalu, ia tersenyum. Sementara di kejauhan, aku melihat gelas di tangan Ardian bergetar hebat. Karena untuk pertama kalinya, ia sadar, perempuan yang ia rendahkan sedang mengambil alih ruangan yang tidak pernah ia izinkan untuknya. Aku berdiri beberapa langkah di belakang Pras, mendengar nada suara pria timur tengah itu semakin meninggi. Kata-katanya meluncur cepat, penuh tekanan, bercampur antara kekecewaan dan kemarahan yang tertahan. Aku mengenali intonasi itu. Bukan sekadar marah, itu nada orang yang merasa tidak dihormati. Aku melihat sekeliling. Para petinggi perusahaan membeku. Beberapa pura-pura sibuk dengan ponsel. Yang lain menunduk seperti berharap lantai marmer menelan mereka hidup-hidup. Penerjemah yang dijanjikan belum datang. Dan setiap detik yang berlalu, suasana semakin rapuh. Pras tetap tenang. Wajahnya datar. Tapi aku tahu, ini bukan situasi yang bisa dibiarkan terlalu lama. Aku menarik napas. Tanganku sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena satu kesadaran yang datang tiba-tiba. Aku bisa menghentikan ini. Langkah kakiku maju satu tapak. Beberapa orang menoleh kaget. Aku bisa merasakan tatapan mereka. Seolah bertanya, siapa wanita ini berani-beraninya maju? Aku menatap pria itu, Tuan Rashid, lalu tersenyum kecil. Bukan senyum basa-basi. Senyum penghormatan. Dan aku berbicara. A'udzurukum, ala hadzal halal, ya asayidi. Suasana langsung berubah. Nada ruangan yang tadinya tegang mendadak seperti ditarik ke dalam satu titik sunyi. Mata Tuan Rashid membesar. Ia menatapku seolah baru saja mendengar sesuatu yang tak ia duga. Aku melanjutkan. Suaraku tenang, jelas, dan penuh adab. Aku tidak sekadar menerjemahkan. Aku memilih kata-kata yang sesuai budaya mereka. Bahasa penghormatan, bukan sekadar bahasa lisan. Aku menjelaskan bahwa keterlambatan bukan bentuk meremehkan. Bahwa perusahaan ini menghormati tamu mereka. Bahwa kekeliruan menu halal adalah kesalahan teknis, bukan sikap abai. Aku melihat bahu pria itu perlahan mengendur. Ia membalas dalam bahasa Arab. Lebih pelan kali ini. Aku menjawab tanpa ragu. Percakapan mengalir. Beberapa menit yang terasa seperti napas panjang setelah tenggelam terlalu lama. Lalu, ia tertawa kecil. Bukan tawa mengejek. Tawa lega. Ia menepuk tangannya sendiri. Lalu mengangguk puas. Ketegangan di wajahnya menguap. Beberapa investor lain ikut tersenyum. Aku bisa mendengar napas lega di berbagai sudut ruangan. Aku beralih ke Pras. Dalam bahasa Inggris yang tenang dan ringkas, aku menjelaskan inti pembicaraan. Hanya kesalahpahaman soal menu dan waktu penyajian. Sesuatu yang, jika ditangani dengan hormat, bisa selesai tanpa luka. Pras menatapku. Tatapan itu berbeda. Bukan tatapan bos pada staf. Tapi tatapan seseorang yang akhirnya melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik tirai. Tang Yu, katanya singkat. Aku mengangguk. Itu saja. Di kejauhan, aku menangkap satu sosok yang berdiri kaku di antara tamu lain. Ardian. Wajahnya pucat. Matanya menatapku seperti sedang melihat orang asing yang mencuri hidupnya. Aku tahu apa yang ada di kepalanya.
Aku tahu kejutan macam apa yang sedang menghantamnya. Dulu, aku hanya istri di rumah. Wanita yang katanya cuma tahu dapur dan tagihan. Sekarang, aku berdiri di sini, berbicara dengan bahasa yang bahkan tak pernah ia tahu aku kuasai. Aku tidak mendekat, tidak menyapa, tidak juga menghindar. Aku hanya menatapnya sekilas, lalu memalingkan wajah. Seperti menatap seseorang yang tidak lagi punya peran dalam hidupku. Saat itu, salah satu investor berkata cukup keras hingga terdengar oleh beberapa orang penting di sekitarnya. Wanita ini bukan sekadar pendamping. Aku melihat Pras tersenyum tipis. Dan kemudian, dengan suara tenang tapi cukup jelas untuk didengar oleh orang-orang di sekitarnya, Pras berkata, "Dia penasihat terbaik yang baru saya temukan." Dadaku menghangat. Tapi di saat yang sama, jantungku berdebar. Karena aku tahu, kalimat itu bukan pujian biasa. Itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah segalanya. Dan menghancurkan seseorang yang dulu mengira aku hanyalah bayangan di belakangnya. Aku berdiri di balik dinding kaca lantai paling atas gedung itu, memandangi kota yang bergerak tanpa peduli pada siapapun yang jatuh di bawahnya. Mobil-mobil terlihat kecil dari sini. Orang-orang berjalan tergesa, membawa hidup mereka masing-masing. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa tertekan oleh ketinggian. Justru sebaliknya, aku merasa akhirnya bisa bernapas. Hari ini bukan hari pertamaku bekerja di lantai atas. Tapi hari ini adalah hari pertama aku benar-benar berbicara. Di ruang rapat tadi, aku tidak lagi duduk diam sebagai pendamping. Aku mengoreksi angka, menanyakan logika, membongkar kebocoran biaya yang selama ini dianggap wajar. Beberapa kepala divisi terdiam. Bukan karena marah, tapi karena terkejut. Aku tahu tatapan itu. Tatapan orang-orang yang baru sadar bahwa selama ini mereka salah menilai. Aku kira setelah semua yang terjadi, hatiku akan bergetar. Ternyata tidak. Yang ada justru ketenangan aneh. Seolah hidupku yang dulu penuh kebisingan akhirnya menemukan volumenya yang pas. Pintu ruangan terbuka tanpa suara keras. Pras masuk membawa 2 cangkir teh hangat. Ia meletakkan satu di meja kecil di sampingku, lalu berdiri di sisiku tanpa berkata apa-apa. Kami memandangi kota bersama, dalam diam yang tidak canggung. "Lisa," katanya akhirnya, suaranya rendah. "Apa kamu masih ingat gedung perpustakaan tua di kampus?" Aku menoleh. Keningku berkerut. "Aku kuliah di universitas itu," jawabku hati-hati. "Tapi, aku tidak ingat pernah mengenalmu." Pras tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan. Lebih seperti senyum seseorang yang akhirnya membuka kotak lama yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia berjalan ke meja kerjanya, membuka laci terkunci, lalu mengeluarkan sebuah buku tahunan yang warnanya sudah mulai pudar. Ia menyerahkannya kepadaku, terbuka di satu halaman tertentu. Aku menahan napas. Di sana, foto wisudaku. Aku muda. Rambutku tertutup rapi. Senyumku lebar. Di bawah namaku tertulis predikat yang dulu sangat kubanggakan. Dan 2 baris di bawahnya. Foto Pras. "Kita satu alma mater," katanya pelan. "Satu fakultas. Beda jurusan." Dadaku menghangat oleh sesuatu yang tidak bisa langsung kupahami. "Aku sering melihatmu di perpustakaan," lanjutnya. "Kamu selalu duduk di sudut yang sama. Datang paling pagi, pulang paling malam. Sementara yang lain sibuk pacaran atau nongkrong. Kamu tenggelam di buku." Aku menelan ludah. "Aku ingin menyapamu waktu itu," katanya jujur. "Tapi aku sedang membangun perusahaan dari nol. Dan ketika aku kembali, aku dengar kamu sudah menikah." Aku tahu siapa yang ia maksud. Nama itu tidak perlu disebut. Ketika Ardian melamar kerja 5 tahun lalu, Pras menarik napas panjang. Aku menerimanya. Bukan karena dia istimewa, tapi karena aku ingin tahu, apakah kamu bahagia? Kalimat itu menamparku lebih keras daripada semua bentakan Ardian selama bertahun-tahun. Aku melihat laporan-laporan itu. Lanjutnya. Gaya bahasanya. Cara berpikirnya. Aku tahu. Itu bukan Ardian.
Itu kamu. Tanganku gemetar memegang buku tahunan itu. Aku melihatmu datang ke acara kantor. Suara Pras mengeras sedikit. Semakin kurus. Semakin diam. Dan malam pesta itu. Ia berhenti sejenak. Ketika dia menawarkanmu di depan umum, aku tahu aku tidak bisa diam lagi. Mataku panas. Tapi air mata tidak jatuh. Aku tidak menyelamatkanmu karena kasihan. Lisa, katanya tegas. Aku melakukan ini karena dunia terlalu sering membiarkan perempuan cerdas layu di tangan pria yang salah. Ia lalu menyerahkan sebuah map berlogo perusahaan. Map yang berat, bukan karena kertasnya, tapi karena maknanya. Aku tidak ingin kamu bersinar di balik siapapun lagi, ucapnya. Mulai hari ini, kamu direktur operasional. Jantungku berdentum keras. Aku membuka map itu perlahan. Surat keputusan. Tanda tangan. Cap resmi. Aku, yang dulu dianggap hanya pantas di dapur, kini duduk di posisi yang menentukan arah perusahaan. Aku menerima, kataku akhirnya. Suaraku bergetar tapi tegak. Bukan karena masa lalu, tapi karena aku tahu aku mampu. Pras mengangguk. Di tempat lain, jauh di bawah gedung ini, seorang pria di gudang berdebu bersin keras sambil mengangkat kotak arsip. Aku belum tahu, tapi roda nasib sedang berputar. Dan dia belum sadar. Siapa sebenarnya direktur baru yang akan menentukan hidupnya? Aku tidak pernah menyangka, tempat aku menutup satu bab hidupku, akan menjadi lobi kantor tertinggi di kota ini. Pagi itu, lantai marmer Nusantara Group berkilau seperti biasa. Orang-orang berlalu lalang dengan langkah cepat, jas rapi, sepatu mengilap, dan wajah penuh agenda. Aku berjalan di antara mereka dengan langkah tenang. Tidak tergesa, tidak ragu. Dulu, aku datang ke gedung ini dengan kepala tertunduk. Sekarang, aku datang dengan punggung tegak. Aku baru saja turun dari mobil ketika suara itu memanggil namaku. Lisa. Suara parau. Berat. Dipaksa keluar dari tenggorokan yang kelelahan. Aku berhenti. Aku tahu suara itu. Suara yang dulu paling sering memanggilku. Hanya ketika ia butuh. Aku menoleh. Di tengah lobi yang megah, di antara pilar-pilar tinggi dan pantulan cahaya lampu kristal, Ardian berdiri. Penampilannya membuat dadaku mengeras. Kemejanya kusut. Sepatunya kotor. Wajahnya tirus. Matanya cekung. Rambutnya berantakan. Tidak ada lagi jejak pria yang dulu berdiri di panggung pesta kantor sambil tertawa besar. Ia melangkah mendekat. Dan sebelum aku sempat berkata apapun, ia menjatuhkan dirinya ke lantai. Sujud. Di depanku. Di atas marmer dingin yang bersih. Suara lututnya menghantam lantai terdengar jelas. Terlalu jelas. Lobi mendadak senyap. Orang-orang berhenti berjalan. Beberapa refleks mengangkat ponsel. Aku berdiri diam. Ardian menangis. Tangis yang keras. Berisik. Putus asa. Lisa. Aku salah. Aku bodoh. Aku hilaf. Tangannya gemetar terulur ke arahku. Hampir menyentuh ujung celanaku. Balik ya, Liz. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku janji berubah. Demi Allah. Nama Tuhan keluar dari mulut yang sama. Yang dulu menertawakanku. Aku menatapnya dari atas. Aneh. Tidak ada marah. Tidak ada gemetar. Tidak ada air mata. Yang ada hanya tenang. Aku membiarkannya bicara. Membiarkannya menghabiskan seluruh dramanya. Karena aku tahu, jika aku memotongnya sekarang, ia akan selalu merasa belum didengar. Setelah suaranya mulai pecah, setelah isaknya melambat, barulah aku bicara. Pelan. Ardian. Suara itu membuatnya mendongak cepat. Matanya berbinar, seperti orang tenggelam yang melihat pelampung. Masih ingat malam waktu aku sakit tifus? Tanyaku. Ia terdiam. Suhu badanku 40 derajat. Aku menggigil. Aku minta kamu antar ke dokter. Aku menunduk sedikit agar suaraku sejajar dengannya. Kamu marah. Kamu bilang aku manja. Kamu bilang aku ganggu tidurmu.
Beberapa orang mulai saling pandang. Kamu pergi. Karel. Aku sendirian di rumah. Terkunci. Aku merangkak ke dapur cari obat. Ardian menelan ludah. Wajahnya pucat. Aku lanjut. Masih ingat waktu ibu aku meninggal. Aku minta pulang kampung. Kamu bilang bensin mahal. Aku menarik napas pelan. Padahal hari itu, kamu baru beli sepatu jutaan. Tangis Ardian berubah. Bukan lagi drama. Kini, panik. Di mana sujudmu waktu itu, Ardian? Di mana air matamu waktu aku benar-benar butuh? Ia membuka mulut. Tidak ada suara keluar. Aku meluruskan tubuhku. Air mata kamu sekarang, bukan karena cinta, tapi karena takut kehilangan. Aku menatap matanya lurus. Kamu bukan kehilangan istri. Kamu kehilangan ATM berjalan. Beberapa orang menghela napas. Ada yang menutup mulut. Aku mundur selangkah. Aku sudah memaafkan kamu sebagai manusia. Tapi untuk kembali, aku menggeleng pelan. Tidak. Tempat sampah saja tidak memungut kembali sampah yang sudah dibuang. Kalimat itu jatuh pelan, tapi berat. Aku mati sebagai istrimu. Malam kamu menawarkan aku ke orang lain. Aku berbalik. Langkah kakiku mantap menuju lift. Di belakangku, suara Ardian meninggi. Meratap. Memanggil namaku berulang-ulang. Aku tidak menoleh. Pintu lift hampir tertutup ketika aku mendengar suara gesekan kasar. Cepam. Mereka menarik Ardian menjauh. Teriakannya memantul di lobi. Tenggelam oleh pintu lift yang menutup. Aku menghembuskan napas panjang. Namun, aku tidak tahu. Di luar gedung itu, di bawah hujan yang mulai turun, tangan Ardian akan menemukan sesuatu yang akan mengubah segalanya sekali lagi. Aku tidak tahu persis di hari apa Ardian akhirnya ditangkap. Aku juga tidak menanyakan detailnya. Karena pada titik itu, hidupku sudah tidak lagi berjalan di jalur yang sama dengannya. Pagi itu, aku sedang duduk di ruang kerjaku, lantai paling atas gedung Nusantara Group. Dinding kaca memperlihatkan kota yang sibuk, mobil-mobil kecil seperti semut. Manusia berlari mengejar waktu dan ambisi mereka masing-masing. Di atas meja, ada secangkir teh hangat yang belum tersentuh. Ponselku bergetar. Satu notifikasi masuk dari sistem keuangan internal. Permintaan pencairan cek fisik, nominal besar, nomor seri lama. Aku berhenti bernapas sejenak. Nomor seri itu, aku hafal. Cek itu seharusnya sudah lama dinonaktifkan. Cek yang dulu sering digunakan Ardian saat ia masih merasa dunia berputar di sekelilingnya. Tanganku tidak gemetar. Anehnya, aku justru merasa tenang, tenang yang dingin. Aku membuka detailnya. Lokasi bank, waktu transaksi, dan nama penarik dana. Ardian. Aku menutup mata sesaat. Jadi, sejauh itu dia jatuh. Aku tidak berdiskusi panjang dengan Pras. Tidak ada debat. Tidak ada drama. Aku hanya menekan satu tombol. Tolak. Lalu satu panggilan singkat ke pihak keamanan bank. Dan satu lagi ke kepolisian. Bukan karena dendam. Bukan karena ingin balas sakit hati. Tapi karena dunia harus berhenti memberi jalan pada orang yang tidak pernah mau belajar. Beberapa jam kemudian, kabar itu sampai ke mejaku. Ardian ditangkap. Bukan hanya karena pemalsuan dokumen perusahaan, tapi juga karena barang terlarang yang ditemukan di sakunya. Aku memejamkan mata. Bukan lega. Bukan puas. Hanya, selesai. Tahun-tahun berlalu. Waktu adalah algojo paling sabar yang pernah aku kenal. Ia tidak berteriak. Tidak mengancam. Ia hanya berjalan, pelan tapi pasti, merontokkan satu persatu sisa kesombongan manusia. Aku melanjutkan hidupku. Aku bekerja. Aku belajar. Aku tumbuh. Aku tidak lagi bangun pagi dengan rasa takut. Tidak lagi mengukur kata-kata agar tidak memancing amarah. Tidak lagi menyembunyikan kecerdasanku agar ego seseorang tetap utuh. Aku menjadi diriku sendiri. Suatu sore, mobilku berhenti di sebuah persimpangan besar. Lampu merah menyala.
Sopirku diam. Di luar, kota Jakarta bergerak dengan wajah barunya. Lebih cepat, lebih keras, lebih asing. Di seberang jalan, ada sebuah layar videotron raksasa. Awalnya aku tidak memperhatikan. Lalu suaraku sendiri terdengar. Aku menoleh. Wajahku terpampang di layar. Rambut tertutup rapi. Senyum tenang. Di bawahnya tertulis namaku dan sebuah gelar yang dulu tak pernah berani aku ucapkan bahkan dalam doa. Di sampingku di layar, Pras duduk tenang. Dan di pangkuannya, seorang anak kecil tertawa sambil memainkan pesawat mainan. Aku mendengar kalimatku sendiri keluar dari pengeras suara kota. Kesuksesan bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang diberi ruang untuk tumbuh. Lampu merah masih menyala. Dan di sudut mataku, aku melihat seseorang duduk di bangku taman. Bajunya lusuh. Tangannya menggenggam roti yang bahkan tidak layak disebut makanan. Entah kenapa, aku menoleh lebih lama. Mata kami sempat bertemu. Hanya sesaat. Di matanya, tidak ada kemarahan. Tidak ada harapan. Hanya kelelahan panjang dari seseorang yang sudah terlalu lama kalah. Aku tidak mengenalinya. Atau mungkin, aku memilih tidak mengenalinya. Lampu hijau menyala. Mobil bergerak. Aku kembali menoleh ke depan. Percakapan di dalam mobil berlanjut. Tawa kecil terdengar. Hidup berjalan, seperti seharusnya. Di belakang kami, di bangku taman itu, seorang pria menggigit roti basi sambil berbisik pada dirinya sendiri. Kata-kata yang tidak akan pernah sampai ke telingaku. Aku pernah menggenggam berlian, tapi menukarnya dengan kerikil. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin, karma tidak pernah terburu-buru. Ia hanya tidak pernah salah alamat.